kita tetap masih bertahan, mereka akan seperti kayaknya menyerang secara keras lagi gitu. Jadi kayak ada pertimbangan di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mungkin Awi Horor akan turun lagi penelusuran yang di tempat yang dikenal angker. Dan kami ada 2 ruangan mungkin yang cukup sempit, dan kami harus bertahan di 2 ruangan ini karena di 2 ruangan ini energi yang sangat keras, yang sangat kuat, dan kami harus bertahan di dalam 2 ruangan ini dengan energi benturan yang kami rasakan ini. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama, kita langsung ke lokasinya aja dari 2 ruangan ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan support Awi Horor terus untuk menuju ke tahap selanjutnya. Let's go. Oke, mungkin kami udah di satu ruangan yang kecil ini ya. Gara-gara ruangannya kecil, tambah lagi dengan energi-energi yang dari mereka. Iya. Jadi kalau waktu kita masuk ke sini tuh banyak suara langkah kaki, banyak suara gentaman di bagian tembok-tembok yang Betul. ketika kita mendekat ya kayak banyak hantaman gini. Iya, betul. Gitu. Terus tadi ada beberapa video yang kita telusuri, Tuh, tapi itu ada yang jalan tuh. Ada yang jalan di jalan. belakang. Tuh. Sana kan? Sana sih, Sana. Aku sana. sana. Jadi waktu ini kan toilet yang pertama. Iya. Di toilet yang pertama ini aku ngerasakan energi yang cukup kuat, aura dari mereka. Tapi itu mereka semua pada kabur. Iya. Karena takut ataupun apa nih kok tiba-tiba datang. Tapi kalau di sana di toilet yang kedua itu ada sosok yang perempuan. Tapi dia itu nggak kabur ketika tadi ada pengambilan pengecekan. Iya. Dia tetap di situ. Malah dia mendorong bagaimana kameramen ketika ngecek itu dengan energi dia untuk keluar dari tempat itu. Nggak betah gitu ya? Iya. Ngusir gitu. Ngusir. Terakhir ada terdengar suara perempuan ketawa baru nangis, baru dia pergi keluar. Gitu. Tulang kaki banyak kali di Banyak sini. kali. Jadi sosok perempuan itu nggak merasa takut berarti dengan kehadiran kita ya? Atau gimana? Kalau yang aku bilang sosok perempuan yang di toilet kedua itu dia lebih kayak nggak merasa takut. Iya. Cuman dia merasa khawatir dia dijahatin, jadi dia dengan refleks langsung ngedorong kita untuk langsung keluar dari tempat ini gitu. Gitu sih. Dia mendorong gara-gara ada rasa ketakutan dia ya, mungkin yang akan terjadi gitu ke dia. Kalau aku aja tadi waktu kita berdiri di sini tuh, ini di dalam sini tadi aku nggak sempat lihat. Iya. Tapi waktu kita mulai itu baru kita ngeliat ke dalam sini. Ini seperti banyak tumpukan WC yang udah lama. Tapi di dalam ini ada sosok orang tua, kakek-kakek dia tua kalau nggak salah, sama perempuan, ibu-ibu. Berdua mereka di sini, dan ada satu jin yang di atasnya. Yang di sini tuh jinnya tuh kayak nempel di dinding gitu. 3 sosok di ruang WC. Ya gitu. Dan aku udah mulai ngerasa pusing yang begitu Sakit kepala kuat, ya? sakit. Betul. Di sini. Aku dekat kiri kanan. Aku dekat sini aja nih. Sini kah? Kiri kanan. Aku di sini aja pusing. Aku kayak nembak dari berapa sisi gitu. Langsung denyutnya sakit kali. Kenapa ya?
Kenapa? Aku kayak ada dengar suara perempuan, tapi di sebelah sini perempuan yang seperti tolong menjauh, tolong menjauh, tolong menjauh. Tolong menjauh, tolong menjauh. Kita disuruh menjauh dari. Iya, cuman dia nggak di sini, cuman dia di sana. Nggak tahu ngomongnya tolong menjauh itu dengan kita apa dengan yang lain. lain gitu. Merinding aku nih. Kalau aku lebih terfokus ke atas, kenapa di luar? Di luar. Di luar arah sebelah mana? Arah luar sini, pas masuk lah. Nggak Pintu tahu. itu ya? Pintu tuh aku fokus itu terus. Pintu pas waktu pertama masuk. Iya. Ya tadi tuh waktu kita masuk itu makanya aku bilang kenapa? Ada muka di situ munculnya bentar kali tapi. Ya. Waktu kita masuk tadi cuman yang di depan pintu masuk kita itu arah sebelah kiri, dia langsung lari tuh. Langsung lari. Yang aku ada makhluknya itu, yang aku nampak kayaknya dia tuh lebih ke kepo. Terus dia manggil temannya untuk datang ke sini, kepoin kita. Kepoin ya. Dan aku di sini kayaknya lebih ada salah satu sosok yang dari tadi aku coba untuk neliti dia nih dia dari mana, terus dia di sini tuh atau di luar sosok ini. Jadi Wawan mencoba mencari informasi yang Wawan bilang tadi, sosok perempuan ini. Apa ya? Agak sulit. Kalian ada terkoneksi dengan gambaran sosok laki-laki, Laki-laki? tapi laki-lakinya ini ngambang gitu, terbang, pocong yang nggak lompat-lompat, tapi pocong itu ngambang. Ada nampak nggak? Soalnya dia dari tadi nggak takut sama kita kayaknya. Dia tuh dari tadi bukan menjauh malah ngedekat gitu. Ini baru aku kayak dapat pandangan-pandangannya sih kita. Baru kayak aku mencoba yang kau bilang, aku mencoba kayak udah mulai mendekat kali dia. Rasa takutnya udah kayak nggak ada lagi. Coba kita juga nggak bisa lama di sini sih. Iya betul. Apa Mungkin Wawan untuk mencoba untuk menggambar sosok ini. Mungkin Wawan sudah selesai ya, menggambar gila. sosok itu. Ini cukup lumayanan panas ya, tapi panasnya nggak kayak yang kemarin. Iya, panasnya. Tapi panasnya cukup lah lumayan. Sesak. Tapi ini banyak di sini kita ngerasakan sesak. Iya, betul itu. Banyaknya. Oke, kita langsung aja balik ke pocong tadi. Iya. Ini Geo. Jadi nih aku jelasin dulu. Ini sosok pocong laki-laki yang dimana kain kafannya itu udah terbuka. Yang hitam ini nih rambutnya. Terus ini kain kafannya udah sobek-sobek. Jadi di bagian atas ubun-ubunnya ini udah nampak kepalanya. Terus di bagian ini badannya setengah itu udah nampak karena kain kafannya udah pada ini terbuka. Yang di bagian sini tuh masih utuh tapi kayak udah rapuh gitu. Terus di bagian bawah ini nih, ini tulang ini ya, apa? Kayak tulang ekor. Kalau dibilang ekor ya ekor, cuman nih ada seperti tulang kaki juga. Oh ya. Dekat sini seperti itu. Tapi yang anehnya ini di bawahnya tuh hancur. Tulang bawah sama bagian dia tuh hancur gitu, nggak tahu kenapa. Coba Ape, kayak babak belur gitu dia. Coba. Di sini. Di sini. Ya, dia dari situ. Engkau ada ngerasa dia ini nggak dapat pandangan dia? Ada nggak ngerasa dapat pandangan dia? Mal, ini mal. Taruh tas. Gimana, Pak? Ada dapat pandangan dia? Yang aku rasain dia nih
seperti sedih. Ya. Makanya dibilang tadi itu dia itu ragu untuk menunjukkan dirinya. Ya. Karena takutnya dengan keadaan dia yang kayak Iya, gitu, betul. kita nggak nerima Nggak dia. nerima atau takut. Fisiknya memang kayak habis ditonjok-tonjokin gitu sama entah sama orang Oh, sama. gitu. Kayaknya dia tuh kayak ini nggak sih, melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri maksudnya? Dia tuh kayak mau ditangkap gitu nggak sih, Sama? makhluk yang di luar sana. Mau ditangkap sama makhluk halus Ya, yang juga lebih tinggi gitu. dari dia. Aku gambarnya susah. Iya betul, susah memang. Susah. Tapi yang aku nanya itu memang dia sudah pas dia mati dia begitu. Ya itu makanya aku tanya dia memang kayak gitu atau Sebelum. sebelum gitu. Ya itu. Ini kejadian badan dia kayak gitu tuh fisik atau karakter dia kayak gitu Karakternya tuh ya. apa karena ada yang dia buat sebelum dia mati atau memang Pas dia ketika udah mati. kayak gitu udah pas mati entah ketemu siapa gitu. Itu masih mencoba mencari. Tapi yang kau bilang babak belur ini lah mukanya. Mm-mm. Mm-mm. Babak belur. Babak belur berarti mungkin ya sebelum dia meninggal itu Kayak dikeroyok nggak sih? kayak Aku dari raut wajahnya tadi tuh ngerasa dia tuh pasrah ya terus kayak nggak mau cerita gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu? Dan dia tuh kayak lebih malu aja mau cerita tentang dia. Makanya aku tanya ke kalian ada dapat nggak? tapi mungkin yang aku dapat nih Le, ada kayak bisikan halusnya dia kayak dikejar sama seseorang gitu baru kayak larinya tuh kayak ke jalan pas di jalan nah disitulah mungkin tragedi dia terjadi. Oke, dia dikejar sama orang Iya larinya ke jalan nih ke ke jalan baru kayak ditabrak gitu dan di bagian bawahnya itu kayak Oke. terlindas. Dia dikejar sama orang seperti dikejar-kejar orang. Iya dikejar-kejar seperti dikejar-kejar orang. Iya. Dan dia ke jalan larinya tuh kayak baru ada yang melintas. Tabrak. Permisi. Iya, Bisa kita berbicara sebentar? semuanya salah aku. Semuanya salah kamu. Kenapa? Aku telah Kamu telah menghancurkan keluarga aku sendiri. menghancurkan keluargamu sendiri. Aku dikejar Kamu di iya, orang. iya, Awalnya aku tidak ingin bercerita, iya. tetapi kalian memaksanya. Iya. Aku dikejar orang karena aku telah membunuh ibuku sendiri. Iya. Aku menyesal. Astagfirullahaladzim. Aku pasrah. Kamu pasrah. Boleh saya nanya sama kamu? Kamu malu. Iya. Kenapa kok kamu bisa seperti ini badannya? Semuanya itu sudah takdir. Semuanya itu sudah takdir. Pembalasan alam semesta. Pembalasan alam semesta. Aduh, nggak kuat. Aku pasrah. Ya. Karena waktu itu Waktu itu
Aku ingin membayar hutangku. Membayar hutangmu. Aku meminta bantuan Meminta bantuan pada orang tuaku. pada orang tua. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Dan aku kesal, sering dihina, Sering dihina. putus asa. Putus asa. Oke, dia gini nih, dia hidup di salah satu kayak perkampungan. Iya. Dia rumahnya di lorong-lorong gitu. Itu kejadiannya dia balik tuh lagi mabuk. Kalau nggak salah tuh kayak nekan sesuatu hal yang ngebuat dia itu. Cuman aku rasain dia sadar. Sadar. Dia ditagih karena dia meminjam suatu uang. Cuman padahal itu uangnya nggak terlalu banyak, hanya sekitaran 100 atau 99.000 gitu yang aku tahu. Ada ribuannya soalnya. Terus itu pun untuk ini kelakuan jahat dia kayak mabuk, kayak apa gitu, anak malam gitu. Dia hidup dengan satu ibunya dan bisa dibilang ada juga ibunya itu punya kayak abang gitu. Tapi itu bapaknya ini udah kayak aku nggak tahu hilang kemana, entah cerai. Iya. Kayaknya cerai sih atau meninggal. Cuman kalau meninggal jauh kali sih. Yang kurasain kayaknya udah pisah. Pisah, gitu. Karena suatu ekonomi. Terus dia udah menganggap bahwa abangnya ibunya itu kayak orang tua dia sendiri. Oh, Cuman di saat itu di rumah itu cuman ibunya. cuman ibunya. Dia berkali-kali selalu meminta sesuatu. Dia ngerasa dari awal aku hidup sampai sekarang kok kayak nggak ada kebahagiaan. Satu, dia mikirin dia pengen sekolah, dia nggak bisa sekolah gitu. Dia pengen ini, dia kayak ngeliatin aja orang bahagia, dia enggak gitu. Jadi dia ada kesal sama orang tuanya gitu. Masa cuman uang segini aja kok nggak ada gitu. Karena udah sifat-sifat setan ya, terpaksa dia seperti dia padahal cuma mukul aja, mukul di bagian kepala. Dia nggak membunuh, dia ngerasa dia nggak membunuh, dia cuma mukul terus udah pergi gitu. Cuman ada pukulan itu seperti keras sekali terdengar, kan rumahnya kayak mepet gitu. Terus ibunya juga ada teriakan juga dari itu. Jadi tetangga itu juga heran, setiap hari juga ada keributan di situ. Jadi nggak heran. Cuman baru kali itu kok ibunya teriaknya kencang seperti teriakan minta tolong. Dia lihat ibunya pingsan pas dia pukul, kalau nggak salah cuma pakai tangan kiri. Terus dia lari itu ya, tetangga itu kayak ada yang ngelihat ibunya pingsan gitu, ngejar anak itu bukan untuk bukan untuk dipukul, cuman kenapa kok sampai pingsan nih ibunya gitu, mau ditanya. Cuman anak itu lari dan warga situ pun ngerasa ibunya nggak mati, kira pingsan gitu aja biasa, gitu. Dan karena dia panik, dia nggak sadar, dia pun matinya cuman seperti ditabrak kayak taksi gitu. Taksi, bukan lori, bukan apa, tapi mobil sedan kayak taksi gitu mati dia. Rupanya anaknya mati, ibunya pun mati gitu. Jadi kayak mereka ngerasakan susah sama-sama dan kematian sama-sama gitu. Jadi kayak apa ya, ibunya pun sayang juga sama dia, kayak ngerasa semuanya itu udah gitu. Kita ngerasain susah sama-sama ya. Ibunya juga nggak tahu kenapa kehidupannya kayak gitu, dan dia mungkin kalau anaknya mati pun dia nggak kuat juga gitu. Ya. Dan anaknya juga kayak gitu mungkin. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak ditakdirkan untuk bareng terus. Cuman sekarang anaknya itu yang tadi itu nyari ibunya, cuman nggak ketemu dan dia pasrah. Aduh ya Allah. Gitu. Udah. Itu sih. Dan dia tuh sebenarnya tadi segan, dia ngerasa semua orang tuh pasti benci dia, dia nggak layak untuk didekati. Gitu sih. Makanya dia agak ragu mau dekatnya. Iya, seperti itu. Apa atau Nanda ada pandangan?
Tapi sebelum itu guys, apa yang terjadi dengan dia tadi jadikan pengalaman yang baik, buang buruknya ambil baiknya. Sesuatu yang tidak ada itu pasti akan ada ketika kita seperti yakin dan usaha. Jangan apa-apa kita nyudutkan sekeliling kita. Kita harus menyudutkan ya diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa untuk ego menyalahkan orang lain. Kita harus menyalahkan diri kita. Kalau itu memang untuk kebahagiaan kita, ya kita harus betul-betul tenang dan usaha yakin gitu. Kayak tadi nih kasihan sih, maksudnya kayak lebih ke terpukul aja, dua-duanya terpukul. Ibunya ada sabar, anaknya juga ada sabar juga, cuman karena kehidupan yang kayak dia putus asa, intinya kita jangan sampai putus asa lah. Terus yang aku dapat dari dia gitu. Berarti dia mukulnya yang bagian fatal mungkin. Iya, bagian fatal mungkin, cuman dia juga nggak sadar. Oke. Nanti rokok. Nah, dari tadi kita berbicara, apakah ada sesuatu yang kalian mau ceritakan? Enggak, aku tadi panas. Panas kenapa? Di sebelah kanan. Di sebelah Kayaknya ada serangan juga, kepala aku pusing. Iya, kepala aku ini nggak hilang-hilang pusingnya lah. Herannya itu. Biasa kan kalau itu pop bentar hilang. Ini sakit terus. Nggak hilang-hilang. Gimana? Itu kau dapat pandangannya gimana, Pak? Itu pas abang cerita, Ya. nggak tahu kenapa tuh kayak tiba-tiba teng gitu, tiba-tiba panas gitu. Oh, langsung kayak ada Panas, yang iya kayak panas, baru nggak lama udah nggak panas lagi. Dia tuh kayak cuman ngode. iya, Kan ngode entah gimana. kayak ngusir atau apa gitu. Iya, betul. Ngode kayak pergi dari sini gitu. Ini kepala aku betul nggak hilang-hilang, makanya aku agak sulit tadi kayak mencari pandangan ke sesuatu itu. Pocong. Bingung banget gitu. Kayak aku ngerasa tuh ada sesuatu yang ingin menghancurkan kita di sini. Benturan yang dari makhluk sini tuh dia tidak suka dengan rencana atau apa yang kita cari di sini. Jadi mereka ngasih serangan kecil baru yang bisa ngebuat kita tuh nggak betah gitu. Tapi kalau kita tetap masih bertahan, mereka akan seperti kayaknya menyerang secara keras lagi gitu. Jadi kayak ada pertimbangan di antara mereka. Dari mana kau? Tenang. Tetap kendalikan kesadaran kau, anak muda. Saya Raden. Tenang. Jangan takut. Jika kau gegabah, semuanya akan hancur. Kau dari mana? Hai. Jangan kau sakiti dari manusia-manusia ini. Bukankah mereka tidak mengganggu golongan kalian? Tapi kalian merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Kau tidak layak untuk terusik karena ini bukan wilayah kau. Aduh, kaki aku. Aduh. Anjir. Mereka hanya ingin mengganggu agar kalian pergi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau langsung. Itu dia mereka kayak nyembunyikan kayak barang gitu, cuman kita nggak penting itu lah gitu. Kita juga nggak penting barang itu ya, untuk apa gitu kan. Mungkin dikira orang mereka ya, makhluk-makhluk ini ya, kita kedatang sini ingin mengambil itu. Langsung kayak ditarik kali kaki kok. Itu sosoknya banyak juga tuh, Iya, banyak ini juga, banyak golongannya, golongan mereka tuh banyak. itu yang dari tadi membuat kayak kepala gitu sakit terus. Makhluk itu ternyata. Energinya makin keras karena Makin keras. tadi kita masukin itu sosok itu. Ini bukan kayak kram, mana sakit kayak susah nak gerak itu. Kenapa ya? Ada yang nabrak apa ya, kayak mereka itu pengen masuk juga, cuman bukan dari golongan sana, Beda tapi lagi. dari beda golongan. Tuh ada yang datang. Ada yang datang. Tapi ini aku ngelihat sosok kakinya tuh panjang. Panjang. Badan posturnya badan manusia juga, cuman ini bentuk ini bukan bentuk manusia, bentuknya ada ini nih. Ah. Jangan menyakiti keluarga teman saya. Mau apa? Kami di sini tidak ingin mencari ribut sama kalian. Kami di sini Main-mainlah ke tempat kami. enggak, kami di sini aja karena di sini kami ingin mencari cerita atau sebuah pengalaman untuk kami juga. Terima kasih tawarannya. Tidak ada yang menarik di sini, anak muda. Di tempat kami lebih menarik. Ya, kami di sini ingin mencari cerita aja. Kami bukan ingin mencari. Sesuatu yang ada di sini. Mencari cerita, sebuah pengalaman, misteri tempat ini. Situ aja. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Bi? Datanglah ke tempat kami. Terima kasih tawarannya, tapi kami tidak bisa. Kenapa? Karena tugas kami belum selesai. Bukankah kalian mencari kami? Iya. Lantas kenapa kalian menolak tawaranku? Karena kami nggak ingin mencari kalian, kami ingin mencari sebuah sosok yang ingin bercerita ke kami. Sudah ramai sekali. Iya, sudah ramai sekali. Kalian tidak bisa kemana-mana. Ya sudah, kamu bisa keluar kembali ke tempat kamu. Sudah kamu keluar saja. Tempat kamu. Jika tidak ada lagi, kami bisa kembali. Datanglah ke tempat kami. Terima kasih tawarannya. Apa kayak tujuan dia lah untuk kita datang ke tempat mereka? Dia ini mau Jebak. ngejebak sih sebenarnya. Ngejebak. Wih, tapi ramai kali sih kita dikelilingin nih. Kelilingin golongan mereka. Ramai kali. Mereka kayak semuanya itu udah dekat semua nih. Di belakang flash pun udah banyak semua. Iya, udah kayak numpuk jadi bilang. Kita ke WC satu lagi. Boleh. Yuk.